Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini Ladang Batur Entertain yang akan membahas soal dan juga ada pembahasan di P3K 2021 Al-Quran Hadis sesuai dengan MF part yang kelima, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami bahas kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap 2 tahun 2021 P3K, di mana akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember sampai tanggal 20 Desember. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Baiklah, tidak berlama-lama langsung saja ke nomor 1. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk A. Memberi peringatan kepada umat Islam, B. Menyantuni keluarga terdekat yang miskin, C. Memperingatkan keluarga dekat akan siksa neraka, D. Memperhatikan nasib kaum duafa, E. Mempererat hubungan tali silaturahmi. Mana yang tepat sesuai dengan ayat ini, teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang C. Memperingatkan keluarga dekat akan siksa neraka. Kenapa? Kita lihat ya pembahasannya. Di mana dalam surah An-Syura ayat 2:14-2:16 menyatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini ayat 214 ya. Kita lihat aja terjemahan 214 yang mana artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, ini dia 2:14 ya. Jadi ayat ini menjelaskan perintah sekaligus menjadi petunjuk bagi semua pelaku dakwah untuk memulai dakwah dari dirinya dan orang terdekat. Karena perilaku melanggar, merusak yang berdampingan pada perjalanan dakwah pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang terdekat yang berasal dari keluarga dan lingkungan. Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya, Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya, Nabi Lot diuji dengan istrinya. Sedangkan Nabi Muhammad diuji dengan paman-pamannya. Meskipun demikian, Allah tidak boleh berhenti di keluarga saja karena masyarakat secara umum juga membutuhkan pencerahan dan peringatan. Jadi jawaban tepat adalah memberi peringatan itu terlebih dahulu, dimulai yang terdekat dengan kita, teman. Kerabat kita, teman dekat kita, keluarga yang paling dekat dengan kita, tetangga kita, itu yang diutamakan terlebih dahulu. Karena itulah proses yang akan mendukung dakwah kita untuk ke depannya atau untuk selanjutnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke. Baik. Lanjut soal nomor 2. Di bawah ini merupakan dasar-dasar yang dapat digunakan oleh seorang dai dalam melakukan aktivitas dakwanya, kecuali A. Dakwah hendaknya semata-mata karena Allah dan kepada Allah. B. Dakwah hendaknya dimulai di umur 40 tahun seperti Rasulullah. C. Dakwah hendaknya dilakukan dengan hikmah. D. Dakwah hendaknya dilaksanakan dengan berulang-ulang. E. Pemberian dakwah harus konsisten dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Yang diminta di sini, teman, adalah yang kecuali, yang bukan. Ya, di sini kita lihat dakwah hendaknya semata karena Allah, betul. Dakwah hendaknya dimulai umur 40 tahun seperti Rasulullah. Ini salah, teman-teman. Nanti kita bahas. C. Dakwah hendaknya dilakukan dengan hikmah, betul. Dakwah hendaknya dilaksanakan berulang, iya, harus berulang-ulang. Kalau tidak berulang-ulang nanti proses dakwah kita itu tidak akan sampai ke hati jiwa orang lain. Kemudian pemberian dakwah harus konsisten dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Jangan menyeleweng dengan ajaran-ajaran yang lain. Nanti kalau seandainya menyeleweng atau penambahan ajaran itu dikatakan juga oleh bid'ah oleh orang lain, nanti orang lain tidak akan percaya dengan dakwah yang kita sampaikan. Jadi jawaban yang kurang tepat adalah yang B. Dakwah hendaknya dimulai umur 40 tahun tuh. Jadi kita itu bukanlah Rasul ya teman-teman. Kita bukan orang-orang pilihan dari Allah langsung. Karena apa? Karena kita adalah manusia biasa. Tentu kita sampai kapanpun, dari mulai kita menginjak remaja sampai kita tua, itu harus menyampaikan apa yang kita sampaikan, baik itu satu kebaikan saja, satu ayat saja, karena satu ayat aja itu pahalanya luar biasa. Ya, sampaikan bagi kamu meskipun itu satu ayat. Itu dikatakan oleh sebuah hadis yang menyatakan hal itu. Baik, isinya adalah yang B. Baik, nomor 3, teman-teman. Seekor burung jantan apabila hendak mendekati betina merendahnya sayapnya. Berangkat dari fenomena alam ini dapat diambil pelajaran bahwa manusia bila hendak mendekati seorang untuk berdakwah harus A. Merendah diri,
B. Rendah hati. C. Mawas diri. D. Berpura-pura manis. E. Melindungi diri. Jadi ibaratnya ada seekor burung jantan, kalau bertemu betina itu dia merendahkan sayanya. Maksudnya apa? Jadi dalam proses dakwah itu kita tuh harus lemah lembut dalam penyampaian dakwah kita. Kemudian dengan nada yang lembut, nada yang rendah atau yang sedang, itu tidak menyinggung perasaan orang lain, yang yang belum mampu orang lain untuk menyerap. Jadi secara perlahan-lahan kita sampaikan dengan baik. Jadi kita itu tentu harus melakukan proses dakwah kita itu dengan rendah hati, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman, ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Dalam dakwah kita tidak dibebani hasilnya, tapi proses dakwah harus dirasakan secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Jadi A, mana yang tepat sesuai di pernyataan ini, teman-teman? Fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusyaitir. B, fazakir inna fa'ati zikra. C, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. D, id'u ila sabili rabbika bil hikmah. E, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang tepat pernyataan ini, teman-teman? Jawabannya adalah yang D. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Kenapa? Kita lihat ya, dalam surah An-Nahl ayat 125. Bil hikmah wa mau izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsanu inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabili wa a'lamu bil muhtadin. Mana artinya di sini? Seru manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Kenapa hal ini dikatakan secara terus-menerus? Kita lihat penjelasannya. Karena melakukan dakwah itu salah satu tugas para nabi dan rasul. Berdakwah itu mulia, karena misi dari dakwah adalah menebar kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, melarang mereka untuk melakukan kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi ini. Jadi tujuannya terwujudnya semangat untuk mengampalkan nilai-nilai agama secara total di muka bumi ini. Untuk itu Allah memerintahkan Rasulullah melakukan dan menggunakan berbagai metode cara yang baik. Salah satu contohnya adalah al-hikmah dengan bijaksana, pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, serta daya yang kuat. Artinya bahwa seorang juru dakwah harus membekali dirinya dengan ilmu yang dibutuhkan dalam kegiatan dakwahnya, khusus ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, Al-Sunnah, dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, serta melakukan istidlal yang benar. Jadi intinya di sini, teman-teman, adalah kita menyampaikan itu cara berulang-ulang, ya, karena kita meneruskan proses dakwanya Rasulullah SAW dan juga para nabi. Jadi secara terus-menerus yang paling tepat adalah yang D, teman-teman, ya. Id'u ila sabili rabbika bil hikmah. Lanjut soal nomor berikutnya. Nomor 5. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kesimpulan bahwa dakwah itu hukumnya A. Sunnah, B. mubah, C. wajib, D. mustahab, E. makruh. Sudah jelas dakwah itu hukumnya adalah wajib, ya. C. Karena setiap kita tentu mampu harus memberikan, menyebarkan ajaran, kemudian kebaikan kepada orang lain, di mana surat Al-Asr sudah menyatakan juga menasihati dalam kesabaran, menasihati dalam kebenaran. Itu proses dakwanya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Lanjut nomor 6. Cara berdakwah dengan metode ceramah dan khutbah di mimbar termasuk dakwah. A. bil hikmah, B. lisan, C. bil mujadalah, D. bil yad, E. bil qalb. Jawaban yang tepat adalah yang di khutbah dan mimbar adalah B. lisan. Kenapa dakwah bil lisan? Kita lihat pengertiannya. Karena metode dakwah yang dilakukan oleh seorang dai dengan menggunakan lisannya pada saat aktivitas dakwah melalui cara yang biasa dilakukan adalah dengan ceramah, pidato di waktu khutbah. Jadi dakwah artinya menyeru, manggil, sedangkan kata al-hal berarti keadaan. Jika dua kata tadi dihubungkan, maka dakwah bil hal mengandung arti memanggil, menyeru dengan mengangkat keadaan, atau menyeru, mengajak dengan perbuatan nyata. Jadi yang cocok metode yang digunakan dalam khutbah atau ceramah adalah bil lisan. Isinya adalah yang B. Oke. Lanjut soal nomor 7.
Dakwah itu harus memiliki ilmunya sehingga bisa berdakwah dengan bijaksana. Di dalam An-Nahl ayat 125 disebut dengan A. Dakwah bil hikmah, B. Dakwah bil mau'idah, C. Dakwah bil hal, D. Dakwah kultural, E. Dakwah bil mujadilah. Jawaban yang tepat adalah yang A. Dakwah bil hikmah. Kenapa? Kita lihat di surah An-Nahl. Ya, ini dia ayatnya yang sudah kita baca tadi. Artinya, seru manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Ingat Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi al-hikmah itu artinya bijak, dengan bijaksana. Maka dari al-hikmah itu adalah pengetahuan yang mendalam tentang kandungan Quran dan Sunnah, serta dalil yang kuat. Artinya bahwa seorang juru dakwah harus membekali dirinya dengan ilmu yang dibutuhkan dalam kegiatan dakwahnya. Jadi kalau dilakukan dengan bijaksana, itunya tepat ada al-hikmah. Jadi dakwah al-hikmah jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor berikutnya, nomor 8. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Jadi ayat ini berkaitan dengan perintah dakwah bil mujadalah, B. dakwah bil jari keterangan, C. dakwah bil sir sembunyi, D. dakwah dengan perbuatan, E. dakwah dengan tangan dan lisan. Jawaban yang tepat adalah yang B. bil jahri keterangan. Kita lihat ayatnya. Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Ya, jadi yang diminta di sini adalah 94. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang mana artinya ya, dilakukan setelah 3 tahun melakukan dakwah dengan cara halus dan sembunyi, dakwah bil asyir, karena selalu diintimidasi oleh orang musyrik. Jadi dakwah bil asyiri dengan sembunyi. Maka setelah turunnya ini babak baru dakwah Islam di Mekah dimulai, yaitu dakwah bil ahjari, dakwah yang dilakukan dengan secara terbuka dan terang-terangan, dan tidak lagi menghiraukan ancaman yang dilancarkan oleh musyrik, karena Allah menjaga keselamatan beliau dan dari tipu daya mereka. Jaminan keselamatan ini tidak hanya diberikan kepada Nabi saja, tapi semua pelaku dakwah Islam. Jadi turun ayat ini itu untuk berdakwah secara terang-terangan atau secara terbuka. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B ya. Oke, lanjut soal nomor 9. Man da'a ila qudan kana lahu minal ajr. Jadi ada ini berbicara tentang A. kewajiban dakwah, B. kedudukan seorang da'i, C. balasan pahala berdakwah, D. metode dakwah, etika dalam berdakwah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa yang A, teman-teman? Kewajiban berdakwah. Kita lihat hadisnya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'aw wa man da'a ila dalalah kana alaihi min al-ismi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu zalika min athamihim syai'a. Jadi diriwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi potongan ayat ini teman-teman yang mana nih? Ini dia, man da'a ila hudan kana lahu min ajri. Mana artinya? Hurairah Rasulullah SAW, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia akan peroleh pahala atas perbuatan baiknya itu, serta pahala orang yang mengikuti dan melaksanakan kebaikan dengan tanpa berkurang sedikit pun. Ya, jadi dalam hadis ini menyatakan itu kita melakukan kebaikan, maka bagi pahala seperti pahala yang terima oleh orang yang melakukannya tanpa berkurang sedikit pun pahalanya. Jadi hadis ini dengan semangat seperti ini sangat banyak, dan saya tidak langsung berikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk menggiatkan dakwah Islam kepada siapa saja, kapanpun dan dimanapun. Kita harus menjadi pelopor kebaikan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Rasulullah menjanjikan imbalan yang sangat besar bagi orang yang berkomitmen memberikan dakwah pencerahan. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya tadi, bahwa para orang yang mengajak orang lain berbuat baik tidak pernah terputus. Jadi otomatis adalah kewajiban kita. Ini satu bentuk amal jariah. Mengapa begitu besar pahalanya? Karena dakwah merupakan tugas utama para nabi dan rasul. Dengan mengembangkan dakwah berarti kita telah mengemban misi kenabian. Sebenarnya orang yang menyebabkan orang lain berbuat kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi ini akan mendapat limpahan dosa yang terpengaruh dengannya. Selanjutnya,
Perlu diketahui tugas seorang muslim hanya melakukan kewajiban untuk terus berdakwah dan tidak dibanding dengan berapa banyak jumlah yang terpengaruh dengan dakwanya. Jadi intinya di sini dalam hadis ini menceritakan tentang kewajiban kita berdakwah. Jadi isinya adalah yang Oke. Lanjut soal yang terakhir teman-teman. Nomor 10. Oke. Berdakwah kepada orang kafir sebaiknya dilakukan dengan metode A. Dakwah sembunyi-sembunyi, B. Dakwah bil hikmah, C. Dakwah kultural struktural, D. Dakwah bil mujadalah, E. Dakwah bil yad. Jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Dakwah sembunyi-sembunyi. Kenapa teman-teman? Yang cocoknya kita lihat ya. Sembunyi-sembunyi dan cara menyampaikannya dengan lembut hingga dapat meluluhkan hati orang kafir. Jadi yang paling tepat untuk berdakwah orang kafir ini adalah dengan sesembunyi ya, karena itu akan bisa meluluhkan hati orang kafir tersebut. Kalau secara terang-terangan nanti akan terjadi peperangan yang luar biasa. Maka itu yang harus kita hindari dalam proses metode dakwah tersebut. Baiklah, mungkin itu saja soal dan juga pembahasan tes P3K untuk tahap kedua. Mudah-mudahan ini masuk dalam proses tes nanti teman-teman, tes tahap kedua pendidikan agama Islam berkaitan dengan dakwah Rasulullah dan juga para dakwah yang lainnya. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.